Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel kesayangan kita, channel Sinau Hukum, Melek Hukum, SHMH. Channel yang membahas pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Dan kali ini kita pada video yang ke-268. Maaf, saya minum dulu. Pada video yang ke-268 ini kita akan membahas pasal 477. Pemirsa SHMH, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 477 KUHP baru ini adalah mengatur tentang pencurian. Namun pencurian ini adalah pencurian yang bersifat khusus atau biasa oleh pakar-pakar hukum disebut dengan istilah pencurian dikualifikasi. Karena khusus seperti itu, dikualifikasikan tersendiri kan gitu, diatur tersendiri ya. Nah, ini diatur di dalam pasal 477. Seperti apa lengkapnya pasal 477? Mari kita bahas bersama-sama. Ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Berarti ini paling banyak 500 juta untuk kategori pencurian yang diatur di pasal 477 ayat 1 ini. Setiap orang yang melakukan huruf A, pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan. Kalau tentang pencurian sudah saya sampaikan juga pada video 267, berarti ya mengambil barang milik orang lain atau sebagian milik orang lain atau seluruhnya milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki dengan melawan hak, dengan melawan hukum atau melawan hak. Namun kalau dalam KUHP baru ditulis adalah dengan melawan hukum, itulah definisi dari pencurian. Huruf A, pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan. Sehingga di sini ada item lain, unsur lain, yaitu benda suci keagamaan atau kepercayaan. Setahu saya, mohon maaf nanti kalau yang saya sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dibenarkan oleh pemirsa SHMH yang saya hormati pada kolom komentar. Bahwa benda suci keagamaan ini biasanya adalah benda-benda yang diambil atau sisa atau bisa juga sebuah jasad dari orang-orang suci zaman dulu, orang-orang yang dianggap suci. Kemudian misalnya mungkin baik seluruhnya maupun sebagian ini. Contoh misalnya rambut, ya rambutnya orang suci zaman dulu yang diagungkan itu termasuk benda suci keagamaan. Kemudian kalau di Indonesia yang saya tahu ya, atau benda-benda peninggalan orang-orang yang memang dianggap suci, yang sebagai panutan. Kalau misalnya di Indonesia itu ada yang namanya orang-orang suci, orang-orang yang dianggap suci oleh pemeluk salah satu agama, dalam hal ini adalah agama Islam, yaitu Wali Songo. Nah, benda-benda suci dalam kaitan hal Wali Songo itu contohnya adalah ada Soko Guru Masjid Demak gitu kan. Soko Guru Masjid Demak, walaupun itu ada yang sudah direnovasi dan sekarang sudah dimuseumkan. Untuk yang paling awal, yang pertama, karena usia lapuk ya, dan dimuseumkan, itu dianggap benda suci.
kemudian ada beduk juga zaman dulu, zaman wali dulu ada kentongan juga, dan juga ada beberapa benda dari semacam orang yang memang dianggap suci, yang itu tadi pintu bledek, pintu itu ya pintu, bledek itu ya petir, itu benda-benda yang juga dianggap suci karena konon ini adalah salah satu peninggalan dari Ki Ageng Selo, bahwa Ki Ageng Selo itu dapat menangkap petir kalau dalam posisi ceritanya, legendanya seperti itu. Dan benda itu ada di museum di Demak. Itu yang bisa saya contohkan benda suci keagamaan atau kepercayaan. Cukup sedikit pengetahuan atau pemahaman saya terkait benda suci keagamaan. Yang lain-lainnya saya tidak begitu paham apakah itu ada atau tidak. Misalnya bagi agama Konghucu, misalnya agama Buddha Hindu, saya tidak bisa paham tentang hal itu. Untuk itu silakan rekan-rekan memberikan komentar untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya. Sehingga intinya adalah benda suci keagamaan itu adalah benda-benda peninggalan atau benda-benda peninggalan miliknya orang-orang yang dianggap sebagai panutan dan dianggap suci. Dan hal itu dianggap sebagai apa namanya, kalau bahasa asingnya itu relikwi kan, dianggap sebagai relikwi peninggalan, bisa jadi tadi peninggalan barang-barangnya ataupun bagian dari jasad orang-orang yang suci. Contohnya ya rambut itu tadi. Atau mungkin bisa juga jadi pakaiannya, juga bisa jadi. Nah, kepentingan-kepentingan benda-benda suci keagamaan itu adalah untuk semacam upacara-upacara tertentu itu digunakan, ditunjukkan seperti itu kan. Bukan untuk disembah, bukan, tapi untuk ditujukan untuk sebagai peringatan. Seperti itu yang saya pahami. Nah, ini andaikan benda-benda tersebut dicuri oleh pelaku, maka ancaman hukumannya adalah 7 tahun. Dan benda suci keagamaan atau kepercayaan dalam hal ini masuk dalam pencurian. Andaikan dicuri, maka pencurian ini adalah merupakan pencurian yang bersifat khusus atau yang biasa dikenal dengan pencurian dikualifikasi. Selanjutnya ayat 1 huruf B, pencurian benda purba kala. Nah, benda purbakala ini adalah suatu benda, bisa jadi benda bergerak yang bisa dipindahkan atau benda yang memang tetap di situ, yang memiliki arti sejarah atau memiliki kepentingan atau ikatan dengan sejarah yang sangat tinggi. Sehingga benda ini bisa digunakan oleh ahli-ahli sejarah tentunya untuk melakukan penelitian. Dari hasil penelitian itu bisa menentukan suatu, ternyata pada era ini kehidupan manusia sudah seperti ini, sudah semaju ini, sudah bisa membuat ini. Nah, benda-benda purbakala yang saya tahu sebagai contoh adalah ada patung Ganesha di Malang, kemudian batu Yoni, batu Yoni di Klaten, kemudian juga ada batu lingga, namanya batu lingga itu di Gunung Cermai, Jawa Barat. Kalau tepatnya saya tidak tahu posisinya. Kemudian ada juga itu di Kediri batu segi 8, itu di Kediri. Nah, kalau yang di Kulon Progo itu ada batu juga, batunya itu persegi 4, agak melengkung sedikit, maksudnya tidak lurus gitu ya, tidak lurus simetris. Itu panjangnya kurang lebih ya 60-70 cm. Kotaknya itu ya sekitar 12
ya 10 sampai 12 cm kotak ini kan, terus memanjang, balok bentuknya balok. Itu ada di Dusun Tambak, Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Itu tercatat sebagai benda purbakala. Terkait pencurian, bahwa benda itu sekitar tahun 96 atau sekitar 97 itu di bawah tahun 2000, tapi juga beberapa kali itu kejadian, itu memang hilang, itu dilaporkan hilang. Yang batu di Dusun Tambak itu, tepatnya itu di sebelah, ya di belakang kantor Dinas Pertanian. Jadi kan ada kantor pertanian kan, ada beberapa UPTD itu kan. Nah, salah satu itu di kantor pertanian Tambak itu, di dekatnya itu, dan itu beberapa kali hilang, beberapa kali dilaporkan ke aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Namun memang anehnya itu, ini saya tidak tahu apakah itu bendanya balik sendiri, mohon maaf ini ya, bukan saya itu bertakhayul atau apa, ini fakta, atau dikembalikan oleh si pelaku. Namun tidak sampai 1 minggu sejak dilaporkan, benda itu balik lagi ada di situ. Dan untuk kejadian pencurian benda batu itu, benda batu purbakala yang laporan yang kedua, balik itu betul, tapi posisi sudah patah, bendanya patah, hilang, dilaporkan, pelakunya tidak diketemukan, tapi batu itu balik lagi dan itu dalam posisi yang patah. Itu pencurian benda purbakala. Jadi kaitannya dengan supaya kita mengetahui sejarah-sejarah zaman dulu, dan itu nilai sejarahnya itu tinggi. Itu yang dimaksud dengan benda purbakala. Dan apabila ada benda purbakala ini dicuri oleh pelaku, ini pidananya adalah 7 tahun, dan dalam KUHP pasal 477 ayat 1 ini adalah masuk kategori pencurian yang dikualifikasi. Untuk pasal 477 masih akan ada pembahasan lebih lanjut di video 269. Mengingat durasi untuk pembahasan ini cukup sampai di sini terlebih dahulu, dan akan dilanjutkan di video 269. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan keliru, berikan komentar di kolom komentar. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, dimohon dengan sangat dan hormat untuk subscribe channel Esa MH Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.